juga laki-laki dilahirkan perempuan. Tuhan menciptakan sama dan setara, agar saling menyayangi, saling menghargai. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita menaikkan doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk berkat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan telah menyertai aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan di sore hari menjelang malam hari ini, kembali Tuhan mengingatkan kami untuk menaikkan doa sebelum kami membaca, merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, topang kami dengan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti akan maksud firman Tuhan dalam hidup beriman kami. Dan kiranya Tuhan mengurapi kami dengan hikmat-Mu yang memampukan kami dan memberi kami kekuatan untuk melakukan sabda kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami ya Bapa menaikkan doa dan syukur. Hanya di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan sesuai sabda bina umat, renungan pada malam hari ini terambil dari Efesus pasal 5 ayat 23. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus 5 ayat 23 yang menyatakan, "Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh." Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Bacaan firman Tuhan malam ini dari Efesus pasal 5 ayat 23 berbicara tentang suami yang adalah kepala istri. Hal mana keberadaan suami sebagai kepala istri disejajarkan dengan Kristus yang adalah kepala jemaat yang mengasihi jemaat dan berkorban bagi jemaatnya. Melalui Efesus pasal 5 ayat 23 ini, Rasul Paulus bukan sedang membicarakan tentang aturan kedudukan suami dan istri, akan tetapi mau menekankan tentang sebuah hubungan kasih yang seharusnya dipunyai oleh sebuah keluarga Kristen, yakni hubungan kasih seperti Kristus dengan jemaatnya. Karena itu, keberadaan suami sebagai kepala istri ditempatkan bukan untuk mendominasi istri, tetapi justru untuk mengasihi dan berkorban bagi istrinya. Hal mana dalam pemikiran Paulus, berkorban itu berada dalam maksud merendahkan diri. Jadi keberadaan suami sebagai kepala istri justru ditempatkan dalam maksud perendahan diri suami yang siap berkorban untuk istrinya. Sedangkan istri disajarkan dengan jemaat yang tunduk kepada Kristus. Jadi keberadaan suami sebagai kepala istri adalah sebuah relasi yang setara atau sepadan. Memang di zaman budaya pada waktu itu,
menempatkan suami sebagai kepala dan kerap mendominasi istrinya. Hal inilah yang diluruskan oleh Paulus agar sang kepala itu justru merendahkan dirinya. Sudah sepatutnya sebagai orang percaya, hubungan di antara suami istri tidak bisa lepas dari Kristus. Maka itu tidak ada di antara suami maupun istri merasa lebih dari pasangannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Allah menempatkan suami sebagai kepala atau pemimpin dalam keluarga, yaitu berfungsi sebagai raja, sebagai nabi, dan sebagai imam. Sebagai raja, maksudnya menjadi pemimpin yang mengasihi istri dan anak-anaknya dan mengambil keputusan-keputusan bagi keluarganya. Sebagai nabi, juga bertanggung jawab menyampaikan visi Tuhan dan mendidik istri serta anak-anaknya di dalam jalan Tuhan. Sebagai imam, bertugas melindungi istri dan anak-anaknya dengan melalui doa syafaat yang menjadi pembimbing rohani serta memimpin ibadah keluarga. Sedangkan istri sebagai penolong yang sepadan, artinya sebagai sahabat, partner yang mendukung dan melengkapi suami untuk menggenapi visi Allah tersebut. Kata sepadan ini menunjukkan fungsi dan tanggung jawab suami istri yang sama besarnya. Walaupun secara otoritas suami memegang peranan sebagai kepala dan istri sebagai penolong, akan tetapi suami dan istri punya tanggung jawab yang sama dalam menggenapi panggilan Allah. Melalui firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 23 ini, di mana Sabda Bina Umat memberi tema suami kepala istri, mau mengingatkan kepada kita implementasi dari hubungan suami sebagai kepala dan dalam praktek sehari-hari bisa diwujudkan melalui sikap. Satu, peduli dan mengasihi istri dan anak-anaknya. Menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan mereka. Mengajarkan firman Tuhan, berdoa bersama, dan berdiskusi untuk membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan membangun suasana panggilan Allah di dalam keluarga. Sedangkan istri membantu mengingatkan suami supaya tetap dalam prinsip Tuhan, mendukung pekerjaan dan pelayanan suami. Antara lain dengan berdoa syafaat bagi suami, membantu mengerjakan pekerjaan rumah, membantu bersama-sama mendidik anak-anak dalam pertumbuhan rohani. Walaupun dalam menjalankan peran suami istri yang benar, tentunya kita pun tidak luput dari kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Makanya sepatutnya seorang suami istri berinisiatif untuk mengambil keputusan, dan sebaiknya janganlah bahkan sering berkata, terserah kamu kepada istri dan anak-anaknya. Ingatlah bahwa suami istri adalah pribadi yang sudah menjadi satu daging. Dalam artian bahwa suami adalah cerminan dari istri, demikianlah sebaliknya. Sehingga suami dan istri haruslah sehati dan sepikir dalam membangun dan menjaga rumah tangga mereka. Walaupun memang tidak ada hubungan keluarga yang 100% tanpa masalah. Keharmonisan rumah tangga bukanlah tergantung dari lamanya usia pernikahan atau kondisi, situasi, dan yang lain-lain. Tetapi seringkali itu tergantung dari
bagaimana kita sendiri menyikapi atau menghidupinya. Kita bisa menikmati sebuah keindahan hubungan yang harmonis, bahagia, penuh romansa karena kunci rahasianya sudah diberikan Tuhan bagi setiap Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tidak menyayangkan nyawanya atau kenyamanannya bahkan statusnya demi keselamatan para jemaat. Dia rela menyerahkan diri demi kita semua, menggantikan kita semua yang seharusnya terpancang di atas kayu salib dan membawa kita kepada pintu keselamatan. Seperti itulah bentuk dari kasih Kristus. Seperti itulah yang bisa menjadi kunci rahasia kesuksesan hubungan dari pihak suami. Karena itulah seorang suami haruslah bisa mengasihi istri. Anda seperti bagaimana Yesus mengasihi jemaatnya, hingga rela mengorbankan dirinya sendiri. Hindarilah bersikap kasar dengan melukai secara fisik dan psikis, menghina, membentak, menjelek-jelekan istri di hadapan orang, apalagi bersikap kasar dan perbuatan negatif lainnya. Tentunya itu semua berseberangan dengan cara Kristus mengasihi jemaatnya. Selanjutnya perhatikan bahwa Paulus mengatakan pesan mengenai dasar hidup suami istri sebagai sebuah rahasia besar. Rahasia besar ini bisa dimaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Rahasia besar tidaklah itu berlebihan. Mungkin bagi sebagian orang terdengar seperti itu. Tetapi apabila kita melihat banyaknya hubungan pernikahan yang hancur di tengah jalan, yang secara umum diakibatkan oleh ketidakpahaman akan fungsi, tugas, dan tanggung jawab, posisi dan hak kewajiban masing-masing, kita bisa mengerti betapa besar rahasia kunci kesuksesan hubungan ini. Itulah yang dinamakan hubungan dalam rumah tangga. Hubungan yang tercipta antara suami dan istri karena mereka sama-sama percaya kepada Tuhan dan menaruh segala kehidupan rumah tangga kepada Tuhan. Istri akan dikasihi oleh suaminya seperti kasih Kristus kepada jemaat. Kristus yang menyerahkan dirinya sampai mati di kayu salib untuk menyatakan kasihnya kepada manusia. Demikianlah pengorbanan kasih suami kepada istrinya, sebagaimana suami mengasihi dirinya sendiri. Demikianlah dia mengasihi istrinya. Kasih Kristus adalah kasih yang mempersatukan suami istri. Kasih kita dalam keluarga mengacu pada kasih Kristus karena kasih Kristus adalah kasih yang tidak berkesudahan. Seperti sungai yang mengalir di sepanjang musim yang tidak akan pernah kering. Demikianlah kasih Kristus mengasihi dan memelihara jemaatnya. Dan mengalir dalam keluarga kita karena melalui kasih Kristus kita menerima kebaikan dalam hidup kita. Kita adalah anggota tubuh Kristus, kita satu dalam Kristus, dan sebagai orang beriman kita tidak akan khawatir tentang kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Karena kita semua percaya Tuhan Yesus ada dalam hidup diri kita dan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang dengan penuh kasih setia menyertai, memelihara, dan memampukan kita semua
untuk terus melangkah dan berkarya bagi hormat kemuliaan namanya. Dan GPIB melalui Tritugas Gereja bersama dengan Koinonia, Marturia, dan Diakonia yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, mengambil peran di bulan Juni dengan bulan Pelkes yang kita kenal sebagai tugas panggilan diakonia atau pelayanan yang utuh dan nyata, di mana GPP Jemaat Shalom Jakarta juga mengambil bagian terlibat dalam pelayanan sebagai jemaat pendamping bagi pos Pelkes GPIB Elim Putaran di Kalimantan Timur yang akan dilembagakan atau kemandirian pada bulan Juli tanggal 9 tahun 2023 ini. Tuhan setia mengasihi kita, umatnya yang telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Dia yang selalu mengetuk pintu hati kita, mengetuk pintu rumah keluarga kita, karena dia setia membawa kasih-Nya bagi kita. Saat ini Tuhan mengetuk hati kita supaya kasih Kristus mengalir, memasuki kehidupan kita. Dan marilah kita memperlihatkan karya pelayanan dan kesaksian sebagai ungkapan syukur sehingga terangnya terpancar dan kita menjadi berkat dan mengasihi bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan malam ini. Mari kita akhiri dengan kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh baik, kembali kami mengucap syukur atas berkat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Engkau Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk mendengarkan dan mengikuti renungan firman Tuhan di malam hari ini. Firman-Mu kembali mengajarkan kepada kami bahwa kami sebagai suami adalah satu kesatuan dengan istri. Kami adalah sehati dan sepikir dalam menjalankan kehidupan keluarga sebagai ungkapan syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Melalui doa ini kami juga mengucapkan terima kasih untuk tim multimedia yang telah mendukung dalam perenungan malam hari ini sehingga semuanya boleh dapat berjalan dengan baik dan lancar. Melalui doa ini kami juga menaikkan puji dan syukur di mana kami sebagai jemaat pendamping bagi Elim Putaran yang berada di Kalimantan Timur. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah dan keinginan kami sebagai jemaat pendamping, mendampingi jemaat Elim Putaran dalam proses kelembagaannya yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2023 ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyertai proses pelembagaan ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya Bapa, malam telah menjadi bagian dari kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam tidur kami, sehingga kami boleh menikmati tidur dengan baik dan tenang. Dan Tuhan menjaga kami dari halangan-halangan dan gangguan-gangguan. Dan Tuhan pula lah yang membangunkan kami di pagi esok hari. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Inilah kami ya Tuhan, menyampaikan doa dan syukur kami hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.